Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh makhluk dan yang menciptakan segala sesuatu. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan rasul. Ini adalah kitab Mukasyafatul Qulub, Syekh Imam Al-Ghazali. Penjelasan tentang rasa takut. Disebutkan dalam khobar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menceritakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang mempunyai satu sayap di timur dan satu sayap di barat, dan kepalanya di bawah arsy, sedangkan kedua kakinya berada di bawah bumi ketujuh, dan padanya terdapat bulu sebanyak makhluk Allah Ta'ala. Apabila seorang lelaki atau seorang perempuan dari umatku bersalawat untukku, Allah Ta'ala menyuruh malaikat itu masuk dalam lautan cahaya di bawah arsy. Maka ia pun masuk di dalamnya, kemudian keluar dan mengebaskan sayapnya, sehingga dari setiap bulu menetes air. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari setiap tetes seorang malaikat yang memohonkan ampunan baginya hingga hari kiamat. Seorang bijak berkata, keselamatan tubuh adalah dalam makanan yang sedikit, dan keselamatan ruh adalah dalam sedikitnya dosa-dosa, dan keselamatan agama adalah dalam bersalawat untuk manusia terbaik. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, yakni takutlah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Maksudnya bersedekahlah dan beramallah dengan melakukan ketaatan, supaya kalian mendapat pahalanya pada hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr ayat 18, yakni mengetahui kebaikan dan kejelekan perbuatanmu. Para malaikat, langit dan bumi, malam dan siang pada hari kiamat, menyaksikan perbuatan anak Adam yang baik dan buruk, ketaatan atau maksiat, hingga anggota-anggota tubuhnya bersaksi atasnya. Bumi bersaksi untuk orang mukmin dan orang yang zahid. Ia berkata, dia kerjakan sholat di atasku, berpuasa, menunaikan haji dan berjihad. Maka orang mukmin dan orang yang zahid itu gembira. Bumi bersaksi atas orang kafir dan orang yang durhaka. Ia berkata, dia berbuat syirik di atasku, berzina, minum khamr, dan makan makanan haram. Celakalah dia, jika ditanya dalam pemeriksaan amal oleh Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Orang mukmin ialah manusia yang takut kepada Allah Ta'ala dengan seluruh anggota tubuhnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Faqih Abu Laid, tanda takut kepada Allah Ta'ala nampak dalam 7 anggota tubuhnya. Yang pertama adalah lidahnya. Ia cegah lidahnya dari dusta, ghibah, namimah, fitnah, dan omongan yang tidak berguna. Ia jadikan lidahnya sibuk menyebut nama Allah, membaca Al-Quran, dan belajar ilmu. Yang kedua adalah hatinya. Ia keluarkan darinya permusuhan, fitnah, dan dengki kepada para saudara. Karena sifat dengki menghapus kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sifat dengki memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ketahuilah bahwa dengki termasuk penyakit-penyakit besar di dalam hati. Dan penyakit hati tidak bisa diobati kecuali dengan ilmu dan amal. Yang ketiga ialah pandangannya. Maka ia tidak melihat kepada makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Dan selain itu, dan tidak pula kepada kesenangan dunia dengan keinginan. Tetapi pandangannya itu untuk mengambil pelajaran. Dan ia tidak melihat kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memenuhi matanya dari sesuatu yang haram, maka Allah Ta'ala memenuhi matanya pada hari kiamat dari api neraka. Yang keempat ialah perutnya.
maka ia tidak boleh memasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang haram, karena itu adalah dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila sesuap makanan haram masuk dalam perut anak Adam, ia pun dilaknat oleh setiap malaikat di bumi dan langit selama makanan itu ada dalam perutnya. Jika ia mati dalam keadaan itu, maka tempat tinggalnya adalah jahanam. Yang kelima adalah tangannya. Maka ia tidak boleh mengulurkan tangannya kepada sesuatu yang haram, tetapi mengulurkannya kepada sesuatu yang merupakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar bahwa ia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan sebuah rumah dari zabarjat hijau. Di dalamnya terdapat 70.000 gedung. Dalam setiap gedung terdapat 70.000 rumah yang tidak ditinggali kecuali oleh orang yang ditawari sesuatu yang haram, tetapi ia menolaknya karena takut kepada Allah Ta'ala. Yang keenam adalah kakinya. Maka ia tidak boleh berjalan dengan tujuan mendurhakai Allah, tetapi berjalan untuk mentaatinya dan mendapat keridhoannya, serta menemani para ulama dan orang-orang soleh. Yang ketujuh adalah taatnya. Maka ia jadikan taatnya murni untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala dan takut ria dan nifak. Apabila ia lakukan itu, maka ia termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala berfirman mengenai mereka. Dan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Az-Zukhruf 35. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Al-Hijr 45. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. At-Tur 16. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Ad-Dukhan 51. Seakan-akan Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya mereka selamat pada hari kiamat dari api neraka. Orang mukmin patut berada di antara rasa takut dan harapan. Maka ia mengharap rahmat Allah dan tidak putus asa darinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Az-Zumar 33. Dan ia taat beribadah kepada Allah dan berhenti dari perbuatan-perbuatannya yang buruk dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hikayat, di saat Daud alaihissalam duduk di biaranya membaca Zabur, tiba-tiba ia melihat seekor cacing merah di tanah. Kemudian ia berkata dalam hatinya, apa yang diinginkan Allah pada cacing itu? Maka Allah mengizinkan cacing itu hingga ia berbicara dan berkata, wahai Nabi Allah, pada waktu siang Tuhanku mengilhamiku untuk mengucapkan dalam setiap hari, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Pada waktu malam Tuhanku mengilhamiku untuk mengucapkan dalam setiap malam, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 1000 kali. Adapun engkau, apa yang engkau ucapkan hingga aku bisa mendapat faidah darimu? Maka Daud alaihissalam menyesal karena meremehkan cacing itu dan takut kepada Allah Ta'ala, bertaubat dan bertawakal kepadanya. Adalah Ibrahim al-Khalil, salawatullahi alaihi, apabila mengingat dosanya, ia jatuh pingsan dan detak jantungnya terdengar hingga sejauh 1 mil. Kemudian Allah mengutus Jibril kepadanya. Jibril mendatanginya dan berkata kepadanya, Allah yang Maha Kuasa mengirim salam kepadamu. Allah berkata, apakah seorang kekasih takut kepada kekasihnya? Ibrahim menjawab, iya Jibril, apabila aku mengingat dosaku dan memikirkan hukumannya, aku pun lupa kedudukanku sebagai kekasih. Inilah keadaan para nabi, aulia, dan orang-orang soleh dan orang-orang zahid.
Maka renungkanlah